So, apa kabar kalian semua? Good. Saya percaya dalam 2 tahun ini adalah tahun di mana kita semakin bertambah dewasa di dalam Tuhan. Kita selalu bisa memilih dalam setiap situasi apakah kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih pahit. Makanya ada istilah we can be a better or bitter. Jadi keputusan kita yang menentukan apakah kita bisa menjadi lebih baik atau tidak. Tapi saya percaya setiap kalian di tempat ini maupun yang ibadah secara online bisa memilih untuk menjadi lebih baik. Ini saya lagi intermezzonya lagi banyak ngobrol di gereja kami di Balikpapan, GKS Balikpapan. Seringkali orang kejepit sama situasi, banyak hal yang nggak baik, nggak ideal, yang sedang dihadapi oleh setiap pribadi dalam level yang berbeda-beda. Ada yang level masih sekolah, ada yang di kuliah, ada yang sudah kerja, berkeluarga, bahkan yang sudah punya anak, yang punya cucu, itu punya challenge yang berbeda-beda. Tetapi apapun tantangan, apapun challenge yang boleh datang menghampiri diri dia itu seharusnya tidak mengubahkan diri dia untuk menjadi lebih buruk. Kecuali dia memutuskan untuk hal itu terjadi di dalam diri dia. So it's not about our situations yang can change us. But it's about our choice, keputusan kita, pilihan kita. Apakah kita akan menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Amin. Hari ini saya diberikan tema karena tema kalian adalah connected generation. Dan saya akan ambil tema yang sama sebagai judul khotbah saya pada hari ini yaitu connected generations atau generasi yang terhubung. Nah dari waktu ke waktu kita sering menemukan bahwa ada satu generasi yang gak nyambung dengan generasi yang lainnya. Atau yang kita sering sebut generation gap. Dan ini bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di kantor, bisa terjadi di gereja, bisa terjadi di dimanapun kita berada. Ini bisa terjadi namanya generation gap. Dan ini adalah satu PR yang terus menerus yang harus kita kerjain, yang terus terjadi. Artinya dalam setiap generasi ada aja yang begini muncul, selalu aja. Jadi dan ini nggak perlu dalam rentang waktu yang terlalu lama sebetulnya, dalam waktu umur yang jaraknya nggak terlalu jauh, less than 10 years saja bisa terjadi gap yang cukup lumayan. Saya pikir kalau kayak Yehu dan Sally untuk bisa dengan anak-anak yang baru lulus kuliah aja udah gapnya udah berasa pasti, udah berasa gitu. Dan itu nggak terlalu jauh. Nah gap itulah yang seringkali terjadi karena ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan values. Tadi kita baru ngobrol panjang lebar di mobil tentang perbedaan values, perbedaan komunikasi, cara komunikasi yang berbeda, pengertian yang berbeda, pemahaman tentang kehidupan yang berbeda, kemajuan teknologi yang tentunya bisa membuat peranan gap itu semakin terjadi. Nah bicara tentang konteks gereja, generation gap ini bisa membahayakan perjalanan gereja untuk mencapai visi Tuhan. Ini bisa karena gap yang terjadi bisa membuat pada akhirnya perjalanan gereja itu kepada visinya bisa terganggu. Kalau kita tidak menemukan caranya untuk bisa menyelesaikan gap itu sendiri. Ketika gap itu terjadi antara generasi yang memimpin dengan generasi yang dipimpin, kalau gapnya nggak bisa di-solve, maka yang terjadi adalah ini akan bisa berbahaya kepada visi yang kita ingin capai. Nah di dalam Alkitab ada kisah yang mengenaskan menurut saya. Mari kita buka yuk. Dan apa yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu kita nggak mau terjadi di generasi kita. Dan cukup ini menjadi pelajaran penting buat setiap kita, yaitu di Hakim-Hakim 2 ayat yang 10. Dikatakan demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Di dalam NLT dikatakan, after that generation died, another generation grew up
who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things he had done for Israel. Jadi setelah generasi itu mati, itu generasinya Yosua and the gang mati, tumbuhlah atau lahirlah generasi lain yang tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak mengingat hal-hal besar yang pernah Tuhan kerjakan buat bangsa Israel. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena kita tahu betapa luar biasanya generasi Yosua pada waktu dia masuk tanah Kanaan, menguasai tanah Kanaan, peperangan demi peperangan yang dimenangkan, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kemenangan dan memberikan tanah itu. Tapi kenyataannya pada saat generasi itu berakhir, muncullah generasi yang berikutnya yang tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Kalau dalam konteks sekarang, mungkin kalau saya boleh ambil contoh, setelah generasi ini yang ada di sini semua dan di rumah selesai, muncullah generasi lain yang karena tidak terkonek, generasi yang gak kenal Tuhan dan generasi yang gak tahu apa yang Tuhan kerjakan di antara kita semua di generasi ini. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan, tetapi sekaligus bisa menjadi pembelajaran buat setiap kita. Kenapa bisa itu terjadi? Nah, kita mau belajar bahwa bagaimana generasi itu bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa menangkap visi, kita bisa nangkap apa sih jadi hati dari pemimpin kita. Dan ini pemimpin banyak hal, pemimpin kalau di rumah bicara tentang orang tua kita, kalau pemimpin di tempat kerja kita mungkin adalah manajer kita, GM kita, atau ya our direct boss. Kalau bicara di gereja tentang home leader, bicara tentang ministry leader. Kalau bicara tentang di sekolah mungkin itu adalah guru. Kalau di kampus adalah dosen yang ngajar kita. Siapapun itu, nah kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi generasi yang terkonek dengan mereka. Yang pertama yang kita perlu pelajari adalah penerimaan, acceptance. Nah buat saya untuk menjadi generasi yang terhubung, untuk menjadi generasi yang bisa menangkap visi pemimpin atau hati Bapa rohani kita adalah menerima pribadi pemimpin itu atau Bapa rohani kita itu dengan apa adanya. Ini penting banget. Jadi ini aja sebagai dasar kalau kita ingin terkonek dengan seseorang yang adalah pemimpin kita, kita mesti menerima dia dulu apa adanya. Acceptance. Kita seringkali berpikir bahwa kita di gereja ini harus dilatih atau ditrain untuk bisa menerima orang apa adanya. Kalau ada orang new visitors datang, teman kita datang, kita belajar untuk menerima dia apa adanya. Tetapi sebaliknya justru buat mereka yang harus mau terkonek dengan kita, mereka juga harus menerima kita apa adanya. Kalau nggak akan terjadi yang namanya koneksi itu sendiri. Seringkali kita berpikir sebagai pemimpin, bisa nggak kita menerima orang yang kita pimpin? Tetapi justru sebenarnya kebalikannya, orang yang dipimpin bisa nggak menerima kita yang memimpin? Menerima kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Kalau kita tidak bisa menerima pribadinya, lupakanlah kita bisa menerima visi yang dia punya atau yang dia bawa. Kalau kita nggak bisa terima pribadinya, kita nggak bakal bisa nangkap apa yang ada di dalam hatinya, dalam pikirannya, atau visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Kita nggak akan bisa nangkap. Kenapa? Karena pribadinya aja kita udah nggak mau, udah nggak terima. Musa pernah mengalami penolakan di Kisah Rasul 7:35. 35, Musa ini yang telah mereka tolak. Musa pernah ditolak loh oleh bangsa Israel. Padahal Musa itu dipilih Tuhan, diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dia pernah ditolak. Dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Jadi kalau bangsa Israel aja pada waktu itu misalnya menolak Musa dan pada akhirnya nggak benar-benar menerima mereka, bagaimana mereka bisa mengikut Musa untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Keluar dari Mesir, masuk dalam tanah perjanjian. Kalau pribadinya sendiri aja ditolak, tidak diterima. Sebagai orang yang dipimpin, sebagai anak rohani, terimalah pemimpin kita, terimalah Bapa rohani kita apa adanya. Kalau Tuhan tempatkan seseorang untuk memimpin hidup kita, terimalah dia apa adanya. Baru kita bisa mengisi gap yang terjadi
antara generasi itu sendiri. Jangan bandingkan pemimpin kita dengan atau bapak rohani kita dengan orang lain. Atau mereka yang ada di YouTube atau mereka yang ada di Instagram. Pastor dia lebih keren. Khotbahnya lebih keren pastor daripada leader saya. Dia lebih berkarismatik daripada pastor saya. Leadershipnya kayaknya lebih terasa loh pastor. Gerejanya kayaknya lebih keren loh daripada gerejanya saya. Kita boleh dengar pendeta lain khotbah, kita bisa dengar pastor lain khotbah, kita bisa dengar pemimpin lain khotbah, tapi kita harus hormati bapak rohani kita atau pemimpin yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena mereka lah yang mengenali kehidupan kalian dan saya. Saya ulangi sekali, karena mereka lah yang mengenali kehidupan kalian. Contohnya, saya nggak tahu seberapa banyak saudara di sini yang suka dengerin khotbahnya Stephen Furtick. Ini pendeta hype banget, keren banget, karismatik banget. Gerejanya gila banget, Elevation Church lagi naik daun banget. Apalagi Elevation worshipnya tuh kayaknya one of the best in US itu adalah Elevation Worship menurut saya. Kayaknya wah serba mantep, online-nya keren. Pertanyaan saya adalah, apakah Stephen Furtick itu mengenali kehidupan saudara? Dia boleh keren, dia boleh hebat, tapi apakah dia kenali kehidupan saudara? Apa dia kenali kehidupan kalian? Tuhan tidak membawa kalian kepada Stephen Furtick, tapi Tuhan membawa kalian untuk ada di tempat ini. Are you with me? Jadi berhentilah untuk mulai comparing dan belajar untuk bisa menerima pemimpin kita apa adanya. Di Ibrani 13 ayat 17 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Hendaklah kita menghormati dan menaati para pemimpin jemaat sebab Allah menugaskan mereka untuk berjaga atas kehidupan rohani kita masing-masing dan kelak mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Karena itu hormat dan taatlah kepada mereka selalu supaya mereka bisa melaksanakan tugas dengan sukacita. Kalau mereka bekerja dengan rasa kesal, itu tidak akan membawa berkat bagi kalian, bagi kita. Mereka lah yang ditugaskan Allah untuk berjaga atas kehidupan kerohanian kita. Jadi pemimpin yang Tuhan taruh di kehidupan kita itu ditugasi oleh Tuhan untuk menjagai kita, kehidupan kerohanian kita. Alkitab mengatakan hormat dan taatilah mereka supaya ketika mereka memimpin kita, mereka bisa melakukannya dengan sukacita. Bukan dengan kesel, bukan dengan duka cita. Yang justru pada saat kita melakukan itu mendatangkan kerugian buat kita sendiri. Jadi pada saat kita dipimpin oleh seseorang dan kita bikin kesel dia, kita bikin dia berduka, justru yang rugi kita loh, bukannya pemimpin kita. Tapi Alkitab mengatakan hormatilah dan taatilah mereka. Bisa katakan amin. So stop comparing, start following. Saya sering bagikan ini di gereja kami di Balikpapan. Kalau new visitors di gereja datang gitu ya, saya bilang jadilah tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Kalau kalian nggak tertanam di dalam GKS, di GKS nggak ada masalah. Di gereja lain pun nggak ada masalah, tapi tertanamlah di situ. Tapi jangan cari gereja yang sempurna, saya bilang. Karena saudara nggak akan mungkin ketemu gereja yang sempurna, nggak akan ketemu. Pasti ada namanya kekurangan, ada kelemahan. Jangan cari pemimpin yang sempurna, nggak ada pemimpin yang sempurna. Pasti at some point ada sesuatu yang kita ini kekurangan dia, ini adalah kelemahan dia. Kalau Tuhan gerakan saudara untuk tertanam di gereja, suatu gereja lokal, tertanamlah di situ. Terimalah kepemimpinan dari gereja itu. Kalau tertanam dalam sebuah kelompok sel atau home, terimalah. Kalau Tuhan tempatkan kalian di sebuah home, terimalah pemimpin home kalian. Sehingga kalian bisa dimuridkan dan suatu hari kalian menjadi seorang pemurid atau orang yang memuridkan
orang lain. Ketidaksempurnaan Bapa rohani justru mendewasakan anak rohani. Sebaliknya, ketidaksempurnaan anak rohani justru mendewasakan Bapa rohani. Kalau kita punya cara berpikir yang benar, kalau kita punya mindset yang benar bahwa pada saat antara generasi, dua generasi, ketidaksempurnaan masing-masing generasi justru saling mendewasakan satu dengan yang lainnya. Kan itu yang Alkitab katakan bahwa manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi. Menerima visi dan pemegang visi itu, adalah koin, seperti koin bermata dua, yang gak bisa dipisahin. Jadi kalau kita ingin menerima visi atau terkonek dengan visi, kita harus terkonek dengan pemegang visi itu atau pemimpin kita. It's like koin yang punya dua sisi. Kita gak bisa maunya, gue mau terima visinya, gue gak mau pemimpinnya, gak bisa. Atau sebaliknya, gue mau terima pemimpinnya aja tapi gue gak mau terima pemimpin visinya, gak mungkin. It doesn't work that way. So kita pada saat kita mau terima visi dari seseorang pemimpin, kita harus terima pemimpinnya. Ya kita kerja di kantor. Gue suka sama kantornya, tapi gue gak suka sama bosnya, that's it. Kelar hidup lu di situ. Nggak lama pasti kerjanya. Kalau kita mau berada dalam suatu company, kita kerja di situ, ya kita harus terima pemimpin kita, bos kita, dan kita harus terima apa yang mau dia bangun di situ. Both way, nggak ada cerita separuh-separuh. Sama aja kalau kita terima keselamatan kekal. Aku mau selamat hidupnya, tapi aku nggak mau terima Yesus. Gimana ceritanya? Nah, apa maksud saya? Nggak bisa begitu. Oh, saya mau terima Yesus, saya nggak mau terima keselamatan, nggak bisa. Jadi kalau terima Yesus udah pasti keselamatan kekal itu kita terima. Jadi itu berjalan bersama-sama dan kita nggak bisa pisahkan. Banyak orang mau terima berkat dari pastor. Kalau bisa konteks pendeta ya, pastor ya. Banyak orang mau terima berkat dari pastor. Banyak orang mau terima konseling dari pastor. Banyak orang yang minta doakan sama pastor. Tapi nggak banyak orang yang siap untuk dipimpin oleh pastor dan tim kepemimpinan yang ada. Ini cerita yang sudah ada di mana-mana. Kalau level leader mungkin, Kak tolong doain dong, Ci doain kok, doain. Oke. Tapi kalau udah sampai level hamba Tuhan, pendeta, pastor, itu ketemu orang umum asal ada pendeta, tuh Pak, pastor tolong doain dong, kita mau tolong doain dong. Itu suatu hal yang biasa. Dan kita otomatis ya kita tentu akan layani mereka untuk doakan mereka. Tapi catatannya adalah nggak semua orang tuh mau dipimpin oleh pastor. Nggak semua orang hidupnya mau dibentuk oleh pastor. Atau oleh tim kepemimpinan yang ada. Karena very easy kalau buat setiap kita, tolong doain saya dong, tolong konseling. Pastor mau ketemu dong, boleh nggak ngopi? Kalau buat sekedar sharing, konseling, it's easy. Buat mereka terima apa adanya. Tapi untuk bicara mau nggak terima leadershipnya, belum tentu semua orang mau. Yang mengerti katakan amin. Acceptance. Yang kedua adalah hubungan. Pemuridan adalah sebuah hubungan. Pembapaan adalah sebuah hubungan. A discipleship is a relationship. Jadi pemuridan adalah bicara tentang hubungan. Hubungan yang bukan cuma casual atau sekedar formalitas, tapi benar-benar hubungan yang dalam. Di Balikpapan saya sering membahasakan ini. Receh itu penting. Saya nggak tahu di sini ada nggak. Saya bilang receh itu penting. Jadi kalau kamu bisa ngobrol sama pemimpinmu sampai hal yang receh-receh, berarti kamu tuh udah dalam hubungannya. Are you with me? Kalau udah sampai ngomongin levelnya receh-recehan, berarti itu penting. Udah sampai dalam. Makanya saya bilang bahwa jangan anggap sepele yang receh-receh. Karena receh itu penting. Coba kalau hubungan yang gak dalam. Sore pastor, ya ilah mau ketemu, selamat sore pastor, apa kabar pastor? Ya ilah, yang kayak model begini, ini masih jauh. Are you with me? Tapi kalau udah sampai yang receh-receh sekalipun, itu berarti hubungannya udah gak yang biasa. Nangkap ya? Kan gak mungkin kita kalau ketemu orang baru kenalan di mall terus udah ngomongin yang receh sama dia, kan ini receh banget nih orang gitu kan, enggak. Pasti omongannya mulai dari yang formal sampai casual sampai akhirnya benar-benar yang deep. Nah, pastor, kalau saudara tanya bagaimana caranya mengukur hubungan kita, ini saya mulai bagikan dalam 5 tingkatan ini ya, share singkat aja.
5 tingkatan dalam mulai membangun hubungan. Yang pertama ada face. Kalau bicara konteks hubungan nih. Face, tahu muka, tahu orangnya mana, tahu namanya, walaupun belum benar-benar kenal. Ini adalah dasar banget nih. Kalau orang baru datang, ini kayaknya baru nih. Nama siapa? Kenalan. Nama siapa? Ini baru basic banget di depan. Kalau udah mulai kenal lebih dalam, yang kedua adalah facts. Artinya faktanya dia, tahu biodatanya dia, tahu fakta-fakta tentang kehidupan dia. Dia orang mana, dia tinggal di mana, dia kuliah di mana, sekolah di mana. Udah lebih deep. Kita tahu fakta-fakta tentang dia berapa saudara, dia tinggal kuliahnya di mana dan sebagainya. Yang ketiga adalah kalau lebih deep lagi adalah feelings. Jadi artinya kita tahu perasaan dia, pendapat dia, kegemaran dia, kesukaan dia dan ketidaksukaan dia terhadap sesuatu. Kalau kita bicara hubungan kita udah tahu nih. Ini anak paling gak suka kalau begini, ini anak paling suka kalau ini. Dia kalau udah ngomongin K-drama udah top lah ini orang nih karena kita udah tahu cerita dia. Dia kalau bicara soal, gak tahu ya sekarang ngasih gak ya. Kalau ngomongin BTS aja udah paling gila ada dia. Dari A sampai Z dia tahu personilnya lahir di mana, ulang tahunnya kapan, mantan pacarnya berapa, udah tahu semua. Jadi kita feelings lebih dalam. Kalau lebih dalam lagi adalah yang keempat adalah F, yang keempat adalah fears. Jadi kita tahu apa yang mereka peduli, apa yang mereka takuti, trauma mereka, kekhawatiran mereka, masa lalu mereka, kekecewaan mereka. Kita tahu. Kenapa? Karena hubungannya udah dalam. Dia udah curhat, dia udah cerita. Ci, tahu nggak? Aku tuh dulu pernah begini, aku tuh begitu. Kok dulu tuh hidup tuh aku susah, dulu aku tuh begini, aku pernah orang tua aku begini, aku tuh pernah begini. Udah lebih deep, dia udah lebih terbuka. Yang kelima adalah faith. F yang kelima. Dia tahu kehidupan pribadi mereka dengan Tuhan. Tahu goals mereka, tahu passion mereka, tahu godaan dan kelemahan mereka, tahu pergumulan iman mereka. Deep. Kalau kita udah sampai F yang kelima berarti hubungan itu udah dalam. Dan ini both way. Ini bukan cuman karena saya pemimpin jadi saya mesti tahu dong, home leader mesti tahu home member punya hidup dia dong. 5F ini tembus sampai yang kelima nih. Tapi sebaliknya orang yang dipimpin juga harus tahu 5F yang paling dalam ini dari si pemimpin itu sendiri. Jadi hubungannya udah dalam. Jadi tahu apa yang menjadi pergumulan pemimpin. Jadi tahu apa yang menjadi passionnya pemimpin. Jadi tahu apa yang menjadi visinya pemimpin. Apa yang dia takuti, apa yang dia suka, apa yang dia gak suka. Jadi kita tahu, namanya juga hubungan. Hubungan kan dua arah, nggak cuman satu arah gitu. Jadi bicara yang kedua adalah tentang hubungan itu sendiri. Hubungan yang semakin dalam artinya hubungan itu juga semakin vulnerable. Kalau kita bisa sebagai pemimpin kita bisa saling vulnerable dengan orang yang kita pimpin, di situ hubungan terkuat terjadi. Vulnerable itu artinya kita mau menyadari, mau mengakui bahwa kita punya kekurangan dan kita punya kelemahan. Nah kita belajar kalau kita menjadi pemimpin yang secure, kita harus belajar untuk berani vulnerable dalam kehidupan kita. Terbuka terhadap kelemahan yang kita punya. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat kita vulnerable, disitulah kita yang paling otentik. Kita yang paling real. Kita lah aslinya kita tuh itu kelihatan pada saat di situ. Paling transparan, paling menjadi manusia. Karena selama ini kalau kita melihat pemimpin, yang kita lihat adalah, pemimpin gue hebat, imannya hebat. Kalau doa luar biasa. Pemimpin luar biasa, khotbahnya luar biasa, sorry. Kayaknya kalau disenggol badai mah, ini tegar aja nih. Padahal gak tahu bahwa pemimpin itu punya pergumulan yang berbeda. Kalau kita pelajari Yesus pun juga vulnerable dengan murid-murid terdekatnya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bahkan sesaat sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Di Matius 26 ayat 37-38. Saudara baca sendiri aja di rumah, waktu saya gak banyak. Dia berkata bahwa hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Orang kalau melihat bahwa
murid-muridnya, gila ini guru saya ini, pemimpin saya ini jalan di atas laut, di atas danau, sinar kemuliaan terjadi di atas gunung, kasih makan 5.000 laki-laki, ada gelombang keduanya, 4.000 juga lagi belum termasuk ibu-ibu, wanita dan anak-anak dengan 5 roti 2 ikan. Saudara bayangin dengan begitu luar biasanya yang dia lihat setiap hari. Dia bisa ngomong, hatiku begitu sedih, sangat sedih dan ingin mati rasanya. Bayangin gak? Kalau selama ini kita lihat sosok pemimpin yang luar, tiba-tiba kita lihat sisi dari vulnerability dari pemimpin kita. Tapi disitulah kalau kita dekat dengan seseorang, vulnerability itulah baru kita bisa terjadi, baru bisa terbuka. Kalau kita menjadi pemimpin selalu berpikir bahwa kita ingin sempurna, tampil kuat, tampil benar, maka itu memberi tekanan buat setiap kita. Tapi kabar baiknya yang orang butuhkan bukanlah kelihatan kuat, kelihatan selalu hebat, kelihatan selalu sempurna. Yang dibutuhkan adalah honestly, ada integrity, ada kejujuran, ada integritas, ada vulnerability. Kalau salah saya sorry. Nggak harus yang paling cerdas, nggak harus yang paling sempurna. Yang mengerti katakan amin. Kalau hubungan kita makin dalam maka kita akan bisa melihat apa yang dilihat oleh pemimpin kita. Kalau hubungan itu dalam. Tapi kalau hubungannya cuma sekedar formalitas kita nggak bisa nangkap terkonek dengan apa yang pemimpin kita punya. Yang ketiga adalah percaya. Percaya atau trust itu adalah kunci dalam segala suatu hubungan apapun. Kalau trustnya kuat maka hubungan itu akan menjadi semakin kuat. Kalau nggak ada trust, hubungan apapun nggak akan pernah menjadi kuat. Ketidakpercayaan akan membuat hubungan apapun menjadi terganggu. Kalau kita nggak believe atau kita nggak trust seseorang, selesai. Mau kerja di kantor, bos udah nggak trust sama kita, kelar, selesai. Di rumah juga orang tua kita udah nggak percaya sama kita lagi, hubungan kita jadi buruk. Di gereja juga sama. Trust harus dibangun. Ada waktunya di saat kita mungkin belum menangkap apa yang ada di dalam hati pemimpin kita. Tapi yang kita butuhkan adalah percayalah lebih dahulu. Sekalipun kita nggak mengerti. So trust over understanding. Seringkali kita jangan kejebak menuntut untuk mengerti lebih dahulu baru kita percaya. Kita percaya di atas pengertian. Tadi baru ngobrol-ngobrol di dalam sama Sally. Ikut Tuhan tuh nggak bisa kayak yang gue mau lihat dulu baru gue percaya. Gue paham dulu baru gue mau percaya. Nggak ada ceritanya gitu. Perjalanan hidup kita berjalan bersama Tuhan. Seringkali kita trust dulu baru kita bisa diberi pengertian terakhir. Kita nggak perlu ngerti dulu. Nggak ada tuntutan yang ngerti. Tapi firman Tuhan katakan percaya. Karena percaya itulah yang kita butuhkan. Kalau kita naik pesawat terbang kayak saya tadi baru terbang dari Balikpapan. Saya nggak pernah tanya pilotnya loh. Tanya-tanya kepoan sama pilot. Enggak, pokoknya percaya duduk di kursi pasti nyampe aja ke Jakarta. Nah kan maksudnya? Ada nggak kita naik pesawat lalu kita kepoin pilotnya gitu. Ini mau mendarat di mana? Nanti gimana? Nanti terbangnya gimana? Kita nggak ada. Kita percaya aja pasti kita nyampe gitu. Yang penting arah dan tujuannya adalah sama. Amos 3 ayat 3 NLT dikatakan, can two people walk together without agreeing on the directions? Dapatkah dua orang berjalan bersama tanpa sepakat arahnya? Bisa nggak orang jalan bersama-sama kalau nggak sepakat jalannya bersama-sama? Catat ini, sudah catat ini penting. Kita boleh tidak sama dan tidak setuju dalam hal pendapat, dalam hal ide, atau preferensi dengan pemimpin kita. Tapi kita tidak boleh tidak setuju dengan hati, motivasi, dan tujuan dari pemimpin kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita boleh aja gak sama tuh dengan pemimpin kita soal apa? Pendapat, ide, preferensi. Tapi kita tidak boleh tidak setuju dengan apa? Dengan hatinya, dengan tujuannya, dengan motivasinya. Nah seringkali kenapa gap terjadi antara generasi? Karena ketika perbedaan pendapat terjadi dianggap itu perbedaannya urusannya hati. Padahal itu cuman sekedar
urusan pendapat atau sekedar ide. Tapi kita harus setuju dengan hati, motivasi, dan tujuan. Bisa katakan amin. Pemimpin kita mungkin bukan yang paling canggih. Pengetahuannya bukan yang paling update hari-hari ini. Skillnya bukan yang paling mahir. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tempatkan dia untuk memimpin hidup saudara dan saya. Tuhan yang tempatin dia, bukan kita yang ditempatin untuk jadi pemimpin dia, bukan. Kita harus percaya bahwa pemimpin kita biasanya punya visi yang lebih tajam, yang lebih jauh, yang lebih luas, punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Karena banyak battle yang mereka telah lewati. Ada hikmat, ada kematangan yang tentunya jauh lebih daripada kita. Ada prinsip dan nilai yang mereka pegang teguh sampai hari ini. Yang mengerti katakan amin. Sebaliknya kalau kita menjadi generasi yang mau terhubung dengan generasi yang memimpin kita atau Bapa rohani kita, apakah kita bisa dipercaya? Sebaliknya. Di Matius 25:21 dikatakan, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, ayam baku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bisa nggak kita dipercaya dalam hal yang kecil? Apapun dalam kehidupan kita. Pada saat kita bisa dipercaya pada hal kecil, maka kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar. This is how we connect to our leaders. Kalau di rumah, bisa nggak dipercaya ketika Dedi mami kita sedang lagi pergi keluar lalu dititipin, Dedi mami titipin ini ya, kunci tolong diliatin ya. Hal kecil. Jangan ketika dia pulang, mereka pulang, tadi kuncinya mana? Aduh lupa aku taruh di mana, hilang. Ya kita nggak setia sama perkara kecil, gimana mau dikasih yang perkara lebih besar? Are you with me? Dititipin uang 500.000 nggak jelas pertanggung jawabannya. Gimana mau ditambahin percaya yang lebih besar? Are you with me? Anak saya Darren udah bentar lagi tahun depan dia kuliah. Dia paling hobi investasi. Dia stocks, dia saham. SMA 3, kelas 12 nih lagi terus baca buku, belajar tentang saham. Ada yang minus, ada yang hijau, ya pokoknya pengalaman lah, belajar pengalaman. Dan itu dimulai dari perkara kecil sampai pada akhirnya kita mempercayakan kepada dia akun loh yang dia kelola sendiri. Dan nilainya di situ puluhan juta. Dan dia kelola sendiri. Kalau dia salah pencet aja nih, kelar itu duit istilahnya gitu. Tapi itu dimulai dari urusan kecil. Dari cuman uang kecil dia belajar untuk pelan-pelan sampai dia punya portfolio tuh udah nilainya udah segitu. Dan itu gak kejadian semalam. Itu kejadiannya adalah pada saat hal kecil bisa gak dia dipercaya. Pada saat dia dipercaya, dia kelola dengan baik, tentunya kita akan terus tambahin. Tentunya uang dia sendiri dan kita juga nambahin. Sama halnya dalam kehidupan kita. Kita bisa gak dipercaya pada saat kita dipimpin. Ada segitiga sebentar sini. Oke, trust itu ada 3 komponen di sini. Saya mau share singkat aja. Yang pertama adalah time. Untuk bisa memperoleh kepercayaan tentunya waktu. Nggak bisa baru kenalan, aku percayakan hidupku padamu. Nggak bisa, salah besar. Kita baru ketemu orang, cowok deketin, cewek deketin, aku percaya sepenuhnya hidupku sama kamu. Udah, itu forget it. Trust itu bisa di-proven, bisa dibuktikan melalui waktu. Disitulah kesetiaan itu teruji. Yang kedua adalah kompetens. Punya kompetensi nggak? Kalau kompetensi itu makin banyak, makin tinggi, makin besar, maka dipercaya lebih. Yang ketiga adalah karakter. Apakah bisa menjadi orang yang bisa dipercaya atau dapat diandalkan. Amin. So pada saat kita menjadi orang tanggung jawab, kepercayaan itu akan datang. Dan pada saat itu kepercayaan itu datang, maka pengaruh itu akan semakin besar. Katakan amin. Ada sebuah tips buat saudara-saudara nih, yang kerja, yang dimanapun ya, yang memimpin di sini.
Ini saya sering bagikan ini pada saat kalau lagi ngobrol di kantor, di tempat saya kerja. Saya bilang begini, jangan mencoba untuk melemparkan ide atau pendapat pada saat level kepercayaan dari pemimpinmu itu lagi rendah-rendahnya. Itu kan mental pasti. Tapi lemparkan ide atau pendapat pada saat apa? Pada saat sedang level kepercayaan itu sedang tinggi-tingginya. Jangan melontarkan banyak ide, ngomong banyak hal, pada saat kita nggak bisa mengerjakan dengan baik apa yang pemimpin kita mau kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Leader kita nggak akan pernah impress dengan kita kalau kita nggak pernah mengerjakan apa yang dia minta kita kerjakan, kita lakukan dengan baik. So selalu saya ngomong, lakukan ini. Under promise, over delivered. Kalau kita ingin menjadi orang yang dipimpin oleh pemimpin kita, under promise. Jangan kebanyakan janji tapi under delivered. Itu akan jadi level trust akan turun. Tapi ngomonginlah bahwa saya tahu ini nggak akan cepat kerjanya, tapi I do my best. Saya janji seminggu, tapi 5 hari saudara udah kerjakan, udah selesai. Itu akan level trust, itu akan semakin bertambah. This is how we connect with our leaders. Yang terakhir adalah hormat. There is no way kita bisa connect dengan pemimpin kita atau generasi yang di atas kita kalau kita nggak membangun rasa hormat sama mereka. Di 1 Timotius 5 ayat 17 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, para pemimpin jemaat yang melayani dengan baik pantas dihargai dengan dua cara. Pertama dengan hormati mereka, kedua dengan memberi honor yang layak khususnya kepada para pemimpin yang bertanggung jawab untuk berkhotbah dan mengajar. Kita harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin kita. Dan tunjukkanlah rasa hormat itu di depan dan juga di belakang dari pemimpin kita. Dengan apa caranya? Dengan tidak membicarakan kekurangannya, kelemahannya. Yang justru itu akan merugikan kita sendiri. Pastor Craig Groeschel ngomong begini, honor publicly result and influence privately. Kalau kita bisa hormati pemimpin kita secara publik, secara terbuka, maka itu akan menghasilkan pengaruh secara private, secara pribadi. Ini bukan soal sugar coating, kita angkat-angkat bos kita supaya kita dapat promosi. No. Kepada bos kita honor mereka, kita akan dapat influence secara private. Saya lakukan ini dalam kehidupan saya di kantor. Saya praktekkan ini. Saya nggak pernah ngomong buruk tentang pemimpin saya di depan lagi staff meeting. Memang nih bos kita begini, enggak. Saya honor dia. Saya lakukan ini, saya praktekkan ini. Dan akibatnya nggak tahu gimana caranya bisa out of nowhere atmosfer berubah dan pada akhirnya saya bisa mendapatkan influence secara private yang saya bilang pada saat lagi ngobrol dengan pemimpin saya. Di saat private apa yang saya katakan itu banyak memengaruhi keputusan yang diambil. Katakan amin. Respect is earned, honor is given. Respect itu diperoleh tapi rasa hormat itu diberikan. Kitalah yang memberikan itu kepada pemimpin kita. Kalau mereka ada di sana sebagai pemimpin kita, ya memang mereka seharusnya udah di sana. Tuhan gak pernah salah pilih orang. Kadang-kadang kalau dalam konteks gereja yang berumur beda mungkin gak terlalu banyak. Tapi kalau dalam level umur hampir mirip-mirip, masuk gereja bareng-bareng, tiba-tiba, kok dia udah home leader, gue belum. Dipimpin oleh teman yang tadinya masuk bareng-bareng ke gereja. Kalau dia ada di situ berarti Tuhan mau dia ada di situ. Kalau kita belum ada di situ berarti Tuhan belum mau kita ada di situ. Yang mengerti katakan amin. Tapi sometimes sebagai penutup, hal ini bisa terjadi. Mungkin kita dipimpin oleh pemimpin yang kurang leadershipnya. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau membentuk karakter kita. Tuhan ingin membentuk attitude kita, membentuk kepemimpinan kita supaya kita menjadi lebih baik di kedepannya. Daud
pernah dipimpin oleh pemimpin yang insecure seperti Saul. Daud diburu, dia hendak dibunuh oleh Saul. Tapi Daud ketika dia punya kesempatan untuk 2 kali membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Dan Tuhan sangat menghormati ini. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat Daud dikejar-kejar oleh pemimpin yang insecure, ingin dibunuh padahal dia seorang yang berjasa, dianiaya oleh pemimpinnya. Pada saat ada punya kesempatan si Daud ini untuk membunuh Saul 2 kali, bukan cuma sekali, dia tidak melakukannya. Dan Tuhan sangat menghormati ini. Di ayat terakhir di 1 Samuel 24 ayat 7 dan 8. Lalu berkata dia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, sementara Saul telah meninggalkan goa itu dan hendak melanjutkan perjalanan. Ya. Kalau buat yang pemimpin yang buruk saja, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita untuk menghormati mereka, apalagi dia adalah seorang pemimpin yang hebat. Yang mengerti katakan amin. Menghormati itu kita artinya mengakui pengurapannya, menghormati itu kita mengakui keberadaannya. Menghormati kita artinya mengakui kepemimpinannya. Mengakui otoritasnya, mengakui bahwa Tuhan telah mengangkat dia atau memilih dia. Katakan amin. Kalau ada pertanyaan, Pastor, kalau saya punya pemimpin buruk, mau sampai kapan gini, Pastor? Sampai Tuhan kelar sama kamu. Kapan? Hanya kamu yang bisa jawab. Kalau kamu merasa diproses Tuhan dan kamu menyerahkan dirimu dan izinkan kamu dibentuk Tuhan dan menjadi lebih baik, akan tiba waktunya kamu dipindah, dipromosi, atau kamu berganti situasinya. Tapi selama masih ada di situ, berarti Tuhan belum selesai sama kamu. Dia masih izinkan kamu dibentuk. The attitude, the character. So 4 hal, penerimaan, hubungan, percaya, dan hormat. 4 hal ini kalau kita jalani sebagai kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa itu akan menutup gap dengan pemimpin kita. Demikian sebaliknya, kita sebagai seorang pemimpin yang memimpin orang lain. Kalau 4 hal ini kita bangun dalam kehidupan kita menerima mereka, membangun hubungan, kita percaya sama mereka, kita hormati mereka walaupun mereka masih lebih muda daripada kita. Ini yang kita bangun di GKS Balikpapan, satu values yang kita set. Kita gak pernah melihat anak-anak yang lebih muda, anak yang lebih kecil, remaja itu lebih rendah atau lebih kurang nilainya. No. Kita hormati mereka seperti orang dewasa adanya. Dan saya paling marah besar kalau di gereja di Balikpapan ada orang yang tidak menghormati anak kecil. Oh Tuhan Yesus aja dia ngomong kok. Bahwa anak kecil buat Tuhan aja berarti. Siapa kita yang melihat dia bahwa anak kecil ini, ini lu kecil tahu apa? Gak ada tuh. Kita bangun di gereja di Balikpapan gak ada yang, saya percaya di sini juga gak ada model yang, lu anak kecil tahu apa sih, bisa apa sih? No. Kita hormati mereka, kita treat mereka seperti selayaknya orang dewasa. Sehingga apa? Pada akhirnya mereka punya mindset bertumbuh dalam lingkungan yang baik. Sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang diterima, orang-orang yang bisa jadi dewasa. Amin? Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kalau kami belajar tentang connected generations, kami berdoa supaya setiap kami boleh menjadi pemimpin yang terkonek dan terhubung dengan pemimpin kami. Khususnya anak-anak Starji di tempat ini, mereka boleh terhubung dan terkonek dengan pemimpin mereka, bahkan dengan para pastor dan senior pastor yang punya visi atas tempat ini. Kami berdoa Tuhan, ada anugerah-Mu yang terus mengalir di tempat ini, sehingga setiap level generations saling terhubung dan terkonek satu dengan lainnya. Gak ada yang terputus Tuhan, tapi semua yang terhubung satu dengan yang lainnya. Sehingga apa yang boleh dialami, yang ditangkap oleh senior pastor, Pastor Leo, boleh dialami juga oleh generasi-generasi yang ada di bawahnya. Dan bahkan itu gak berhenti sampai dengan mereka, tapi juga itu terus mengalir kepada generasi-generasi sesudah mereka. Berdoa untuk kasih karunia-Mu
bekerja di tempat ini, apapun yang Tuhan sedang kerjakan di tempat ini, semua terkonek, terhubung satu dengan lainnya. Nggak ada yang miss, nggak ada yang terlewatkan. Tapi boleh berjalan bersama-sama. Sehingga apa yang mau Tuhan capai, Tuhan mau atas gereja ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk setiap pesanmu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.